Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Tolak tawaran dua klub Liga Inggris, Tammy Abraham hanya ingin gabung AC Milan. AC Milan sedang aktif di bursa transfer musim panas ini dan fokus klub saat ini adalah mengejar striker Inggris Tammy Abraham. Menurut laporan terbaru, Abraham hanya mempertimbangkan untuk pindah ke Rossoneri. Setelah kehilangan Olivier Giroud, Milan berencana untuk menambah kekuatan penyerangnya. Ada kemungkinan besar bahwa Rossoneri akan memasuki musim 2024-2025 dengan susunan penyerang yang benar-benar baru. Luka Jovic telah menandatangani perpanjangan kontrak di awal bursa transfer. Namun, ia mungkin segera meninggalkan klub karena AC Milan tengah mempertimbangkan opsi lain untuk lini depannya. Keinginan Milan adalah memulai musim baru dengan 3 striker. Tetapi siapa yang akan menjadi striker ketiga masih belum pasti. Apakah Jovic atau Camarda? Pembicaraan antara Abraham dan Milan berjalan positif dan kabarnya ada kesepakatan yang sudah disusun. Namun AC Milan masih harus mencapai kesepakatan dengan AS Roma dan pelatih Paulo Fonseca ingin menyelesaikan kesepakatan ini dengan cepat. Menurut Sky Sport via Pianeta Milan, Abraham telah menolak 2 tawaran dari klub Liga Inggris karena ia lebih terbuka untuk pindah ke Milan. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham sangat berminat untuk bergabung dengan Rossoneri. Dengan waktu yang semakin mendesak di bursa transfer, AC Milan harus segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan jasa Tammy Abraham dan memastikan skuadnya siap untuk menghadapi musim baru dengan kekuatan penuh. Manchester United siap ganggu lagi operasi transfer AC Milan. AC Milan berniat merekrut Yusuf Fofana, namun kesepakatan ini tidak mungkin diselesaikan. Situasi semakin rumit karena rival lama, Manchester United kembali muncul sebagai pesaing serius untuk kedua kalinya musim panas ini. Yusuf Fofana telah menjadi pilihan utama Milan untuk memperkuat lini tengahnya sejak awal bursa transfer. Persyaratan pribadi antara Fofana dan AC Milan sebenarnya sudah disepakati, namun kesulitan muncul saat mencoba memenuhi tuntutan finansial dari AS Monaco. Menurut laporan dari Luca Biasin dari La Gazzetta dello Sport, Manchester United tidak akan menghadapi masalah dalam memenuhi tuntutan Monaco. Mereka merupakan ancaman serius terhadap kesepakatan potensial ini. United telah menyatakan minat mereka pada Fofana dan waktu akan segera menunjukkan hasilnya. Meski Yusuf Fofana masih memandang AC Milan sebagai pilihan pertama, ia tidak akan menolak tawaran dari Manchester United yang memberikan proyek yang sama ambisiusnya. Dengan demikian, jika Rossoneri tidak segera mencapai kesepakatan, Manchester United bisa mengambil langkah cepat untuk mengamankan tanda tangan Fofana. Situasi ini mengingatkan kembali pada mimpi buruk yang pernah dialami Milan di jendela transfer sebelumnya. Persaingan dengan klub besar seperti Manchester United memaksa Rossoneri untuk lebih agresif dan efisien dalam negosiasi transfernya. Jika AC Milan ingin mendapatkan Fofana, klub harus segera menyelesaikan kesepakatan dengan Monaco. Ketidakpastian ini harus diakhiri secepat mungkin agar Milan bisa memperkuat skuadnya untuk musim depan dan menghindari kehilangan target utama lagi. Zlatan Ibrahimovic tolak jadi pelatih, ogah punya rambut putih. Zlatan Ibrahimovic memang ikut bekerja di balik layar bersama AC Milan, namun dia menegaskan bahwa dia tidak ada rencana untuk menjadi pelatih, sebab ia mengetahui jika pekerjaan sebagai pelatih sangatlah sulit. Peran Ibra di Milan sendiri bisa dikatakan cukup unik. Dia bekerja sebagai penasihat dan mitra operasional oleh perusahaan yang kini memiliki AC Milan. Bahkan, dia ikut ambil bagian sebagai salah satu penasihat yang menyarankan perekrutan Paulo Fonseca sebagai pelatih baru. Melihat Ibrahimovic bekerja di balik layar untuk AC Milan memang sudah masuk dugaan. Dia mencintai klub Italia tersebut dan pernah 2 kali sepanjang karirnya membela Milan. Meski begitu, peran Ibra cukup unik. Dia tidak mengambil lisensi kepelatihan dan tidak tertarik jadi pelatih, justru memilih sebagai penasihat, penghubung antara pemilik klub dan internal klub. Ibrahimovic memilih membantu tim dengan cara lain. Dia membantu skuad Milan lebih memahami cara kerja di balik layar.
dan bahwa ia ingin membuat segala hal berjalan dengan baik. Rekap hasil pramusim AC Milan. AC Milan telah menuntaskan semua laga uji coba pramusimnya di Amerika Serikat. Terkini Milan bertemu dengan raksasa La Liga Barcelona. Dalam laga melawan Barcelona, Milan sejatinya sempat memimpin 2-0 lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Luka Jovic dan Christian Pulisic di 15 menit awal. Sayangnya, Milan gagal mempertahankan keunggulan. Barca sukses mengejar ketertinggalan berkat 2 gol yang diborong Robert Lewandowski, masing-masing di babak pertama dan di babak kedua. Karena skor imbang 2-2, maka laga pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak ini, AC Milan keluar sebagai pemenang dengan skor 4-3. Dengan begitu, selama tur Amerika, AC Milan sukses meraih kemenangan di 3 pertandingan, melawan Manchester City, Real Madrid, dan terakhir melawan Barcelona. AC Milan kini masih menyisakan 1 laga uji coba pramusim. Pasukan Paulo Fonseca akan menghadapi sesama klub Serie A, AC Monza, dalam laga bertajuk Trofeo Silvio Berlusconi. Trofeo ini sempat menjadi agenda rutin tahunan bagi Milan sebagai penutup persiapan pramusim mereka dengan nama Trofeo Luigi Berlusconi. Namun trofeo ini sempat vakum pada 2016 hingga 2020 lalu. Sejak edisi 2023 kemarin, trofeo ini berganti nama menjadi Trofeo Silvio Berlusconi sebagai penghormatan terhadap Silvio Berlusconi yang meninggal dunia pada 12 Juni 2023 lalu. Rafael Leao ungkap penghormatan terakhirnya bagi Stefano Pioli. Rafael Leao memberi penghormatan terakhir kepada mantan pelatih AC Milan Stefano Pioli, di mana dia berterima kasih atas kesempatan yang diberikan sang pelatih. Pemain internasional Portugal tersebut memberikan sebuah wawancara mendalam kepada La Gazzetta dello Sport, di mana dia bicara banyak hal tentang perkembangan karir, termasuk hubungannya dengan mantan pelatih AC Milan Stefano Pioli. Dalam kesempatan tersebut, Rafael Leao menyebut jika Pioli merupakan salah satu pelatih terpenting dalam karirnya dan memastikan akan selalu menghormati dan berhutang budi kepada pelatih berusia 58 tahun tersebut. Rafael Leao sendiri pindah ke Milan pada bulan Agustus 2019, beberapa minggu sebelum Pioli datang untuk menggantikan Marco Giampaolo di ruang ganti San Siro. Mereka kemudian menghabiskan 5 tahun bersama yang berpuncak pada kemenangan Scudetto di musim 2021-2022, di mana ketika itu Leao muncul sebagai pemain terbaik Serie A dengan aksi-aksinya yang memukau. Stefano Pioli sendiri resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Rossoneri pada akhir Mei, dan sejak itu digantikan oleh pelatih asal Portugal Paulo Fonseca. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.